karena itu lisensi juga akan berpengaruh kan terhadap karir kepelatihannya. Berpengaruh. Contoh kalau apalagi bola kan, bola kalau memang dia memegang tim profesional atau liga-liga, dia kan diminta itu. Lisensi dia punya lisensi apa? A, B, C segala macam. Yang kami butuh adalah lisensi ini. Standarnya ini. Setelah banyak nanti kan dikompetisikan lagi. Mana yang terbaik lagi? Kan mungkin bukan kita satu, banyak. Bagaimana kalau padahal ilmu bagus, tapi ketika lisensi tidak ada kan terpaksa. Jadi di aturan bola pengalaman yang kita nengok, pelatih bola yang sangat bagus itu pada saat lisensi dia tidak bisa diterima band, dia harus di luar. Tapi dia pelatih top, pelatih top yang memegang. Tapi karena dia tidak bisa masuk ke wilayah itu karena tidak punya lisensi. Di bola kan agak sedikit ketat juga. Mungkin saudara kasus terbaru seperti itu adalah pelatih Bali United, klub Liga 1 Indonesia, Teku kalau saya tidak salah. Ketika itu untuk bermain Liga Champion Asia, si pelatih ini tidak bisa mendampingi klubnya karena dia tidak memiliki lisensi AFC. Jadi sehingga ketika pertandingan dia harus di luar lapangan karena tidak ada lisensi. Jadi itulah kenapa lisensi itu cukup penting karena memang untuk menunjang karir karena mungkin nanti ada pelatih-pelatih dari Aceh yang dilirik oleh luar tapi tidak ada lisensi berkaitan. Nah itu saya mau tanya, kalau atlet kan kalau pelatih kan seperti ini, pelatih Aceh ini kan selama ini ada yang pelatih di Aceh, tapi kalau untuk yang keluar dilirik oleh seperti apa pelatih kita di Aceh? Banyak pelatih yang di Aceh itu rata-rata kalau dilirik di luar pada saat dia memberikan atau menampilkan atlet daerah dia yang bagus. Jadi orang pusat mungkin di luar melirik, wah ini produknya bagus ini. Di antara semua ini mungkin di antara 10 ada produk dia 2, 3 yang baik bagus. Nah dari situ mungkin juga ditarik pelatihnya buat bergabung dengan tim pelatnas. Contoh ada beberapa para pelatih kita hari ini juga ada di pelatnas. Atlet kita juga ada di pelatnas kondisi hari ini. Salah satu yang ada pelatnasan ini setahu saya angkat besi juga ada beberapa Jadi ada lah pelatih-pelatih Aceh yang sudah mengepakkan sayapnya. Sudah malah banyak udah turun naik lah. Dan itu harus motivasi supaya. Jadi kita kan melihat, kita minimal harus mencatat, melihat waduh ini dan sosok-sosok yang begini mungkin bisa kita banyak minta tahu bagaimana kiat-kiatnya, kita duduk bersama menjadi model lah. Baik, Saudara Alun, cukup banyak penjelasan dan ilmu tadi dari pengalaman-pengalaman dari Sensei Agam tentang dunia karate dan kepelatihan, mulai bagaimana karate masuk ke sekolah untuk menjaring atlet, kemudian seleksi alam hingga mereka yang benar-benar konsisten yang biasanya akan menjadi atlet. Jadi tidak semua karateka itu menjadi atlet, semua atlet itu pasti karateka. Dan di dunia pelatih juga seperti itu, masih banyak yang harus dilakukan. Pelatih harus terus upgrade ilmu dan juga harus mengejar lisensi-lisensi karena ini semata-mata demi kelanjutan karirnya sebagai kepelatihan. Jangan sampai ilmunya bagus, pengalaman bagus tapi terganjal di lisensi. Makanya kalau saya mengambil kesimpulan, pelatih olahraga itu juga jangan abai terhadap lisensi, jangan menganggap lisensi nggak penting, tapi ilmu saja. Tapi ini harus berjalan sinergi ya, ilmu harus upgrade, lisensi juga harus dikejar. Baik, Sensei Agam, sebelum kita tutup di 40 menit sudah pertemuan kita hari ini, mungkin sedikit sebagai penutupan, ada harapan ataupun pesan atau yang ingin disampaikan terhadap masyarakat, atlet karate, atlet olahraga lain dan juga para pelatih. Terima kasih Pak Nasib. Ini sebenarnya motivasi kepada kawan-kawan atlet, kawan-kawan pelatih. Ilmu itu tidak hanya sampai di sini. Ilmu ini perlu sampai, kata orang tua sampai ke liang kita mencari ilmu. Kalau bahasa zamannya juga tuntuklah ilmu ke negeri Cina. Jadi tidak akan pernah putus.
Oke, dengan sekarang memang apa yang profesi yang kita dapat? Coba, karena pelatih itu adalah profesional. Dimanapun kita berada, kalau kita seorang pelatih atau kita seorang atlet, kita akan bisa digunakan. Mau di gunung manapun, yang penting punya warga, ada anak bisa yang kita buat. Jadi kepada kawan-kawan pelatih, ayo, mari kita update terus, kita tingkatkan terus ilmu kepelatihan sesuai dengan profesi yang kita. Mari sama-sama untuk memajukan olahraga ke depan. Juga para semua olahraga. Karena hasil akhirnya juga yang diharapkan prestasi. Prestasi, akhirnya kan tetap menyumbang prestasi. Ini itu saja. Baik, terima kasih Sensei Agam sudah bersedia jadi narasumber Serambi Podcast hari ini. Cukup menarik pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Sensei Agam memberi manfaat bagi atlet dan juga para pelatih. Mudah-mudahan olahraga Aceh terus memberikan prestasi, pelatih-pelatihnya semakin jaya. Demikian, terima kasih Sensei Agam sekali lagi. Demikian Saudara Lun, sampai bertemu kita di Ayam Serambi Podcast selanjutnya dengan tema-tema dan topik lainnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.